Disiplin harus selalu dilakukan bila perlu sepanjang hayat. Nah, berikutnya, disiplin yang dimaksud ialah disiplin diri yang memiliki motivasi dari dalam atau motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Tapi sebenarnya yang lebih pokok adalah muncul dari dalam diri kita. Lanjut. Berikutnya adalah teori motivasi perilaku manusia. Ada beberapa poin. Yang pertama, seperti yang tadi sudah dikatakan, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kadang-kadang seorang siswa itu berusaha untuk tepat waktu. Datang pagi-pagi. Oh, kenapa? Khawatir terkena hukuman kalau terlambat. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan sesuatu itu? Apa dampaknya? Maka dia akan melakukan perbuatan tersebut. Yang ketiga adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau bisa jadi dari sebuah lembaga. Yang berikutnya, poin berikutnya adalah apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan hal tersebut. Berikutnya, untuk menghargai diri sendiri menjadi insan yang sesuai dengan harapan kita. Yang terakhir adalah saya akan menjadi orang seperti apabila saya melakukan tersebut. Lanjut. Berikutnya, keyakinan kelas. Kalau bicara keyakinan, coba ibu yang berkerudung warna biru tua. Ya. Kalau bicara keyakinan itu coba apa? Keyakinan. Yakin. Tertulis enggak? Tidak tertulis. Nah, sekarang kita bandingkan dengan tata tertib sekolah. Ada samanya, ada perbedaannya antara tata tertib dengan keyakinan yang tadi saya sebutkan. Beda ya? Beda sekali ya. Kalau keyakinan kelas itu minimal ya, motivasi yang berasal dari dalam itu berlipat ganda. Artinya dorongan dari diri kita sendiri. Beda dengan peraturan. Kalau peraturan karena yang membuat itu suatu instansi berdasarkan kesepakatan bersama, kita itu harus mematuhi peraturan itu tersebut. Yang kedua, kalau keyakinan kelas itu dibuat biasanya kalimatnya itu singkat, padat, tapi positif. Jelas ya? Keyakinan kelas, kita lihat lagi ke depan, merupakan nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara menyeluruh. Terlepas apakah itu latar belakangnya seperti apa, sukunya, negaranya negara apa, bahasa maupun agamanya. Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada sekedar mengikuti serangkaian peraturan seperti tadi yang saya katakan tata tertib. Pasti beda pembentukan karakter orang yang yakin dengan orang yang hanya sekadar mentaati peraturan. Lanjut. Nah, untuk pembentukan keyakinan kelas, poin-poinnya yang pertama, keyakinan kelas lebih bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci serta konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan yang bersifat menyeluruh atau universal. Pernyataan keyakinan senantiasa dibuat dalam bentuk positif seperti yang tadi sudah saya katakan. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak dibuat terlalu banyak, artinya tidak bertele-tele. Kenapa? Kalau